khotbah untuk menjelaskan sabdamu secara tepat dan benar kepada sekalian umat yang siap untuk mendengar. Tanpa bimbingan daripada Roh-Mu yang kudus adalah kesia-siaan dan kesia-siaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sabda yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan 17. Wahyu pasal 7, 9 sampai 17. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahui. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Allah. Dan yang berbahagia adalah mereka sekalian yang setelah belajar melakukan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Mama. Siapa dari antara kita yang bersedia menerima hukuman mati? Kedua, siapa di antara kita yang bersedia untuk dihakimi? Saya kira kalau tidak buat salah tidak ada yang mau dihakimi. Saya kira telah dijatuhkan hukuman mati juga kita tidak mau untuk dihukum mati. Orang berdiri untuk HAM. Dengarkan baik-baik Bapak Mama. Dalam kisah Kejadian 1 dan 2, setelah penciptaan dan setelah Allah memberikan sandang, pangan, papan dan lain-lain sebagainya kepada manusia, Allah bilang begini, semua kemewahan, kekayaan yang ada dalam taman ini nikmatilah, makanlah, hiduplah daripadanya. Akan tetapi hanya ada satu perintah dan peringatan keras. Pohon di tengah-tengah taman ini jangan kamu makan buahnya. Makan pasti mati. Ingat, makan pasti mati. Hukuman mati kalau makan. Jadi hukuman mati ini sudah dimulai dari dunia diciptakan. Kalau langgar aturan yang Allah berikan. Makan pasti mati. Apa terjadi Bapak Ibu? Dosa mengintip. Keindahan, kemewahan, kekayaan dan lain-lain sebagainya siapa tidak ingin?
Siapa tidak ingin? Bapak Mama, kita mau resmikan gereja dan lain sebagainya nanti 7 Februari 2023. Dalam rapat ada yang usul begini. Semua yang punya gaji yang golongan besar segala macam itu ditetapkan 50.000 per bulan. Tapi yang kerja serabutan ojek dan lain sebagainya itu tidak usah, mereka dibebaskan. Saya mati-matian tidak mau. Saya bilang sekecil apapun mereka harus bertanggung jawab persembahan kepada Tuhan. Ingat, janda miskin itu bawa 2 peser, itu 3.250 rupiah. Tapi Allah memuji dia. Bukan? Itu khotbah minggu lalu. Kalau juga di sini pakai materi yang sama ya itu. Nah, apakah perintah Allah itu ditaati atau tidak? Cerita Kejadian bilang tidak. Dosa mengintip mereka dan akibatnya manusia harus mati karena mereka dihukum keluar dari Firdaus. Bapak Mama ingat di sini ya. Itu manusia Tuhan yang ciptakan, salah. Hukum mati, tidak ada HAM waktu itu. Tidak ada. Siapa yang mau berdiri kok kasih HAM di Tuhan yang usir keluar dong 2 yang telanjang. Siapa? Jago dari mana? Itu yang pertama. Setelah itu, setelah mereka keluar, dusta pertama mulai dari manusia pertama. Dusta pertama itu terjadi dalam sebuah perencanaan pembunuhan. Pembunuhan yang terencana. Jadi pembunuhan yang terencana ini sudah mulai dari zaman itu ya. Pembunuhan terencana saudara kandung, kakak beradik. Kain membunuh Habel. Apa persoalan? Persoalan sederhana, tidak bisa buat baik kepada Tuhan. Kenapa kau mempersembahan tidak diterima? Kau punya perencanaan untuk pembunuhan. Mama lihat ini sederhana ya. Jadi jiwa, roh merencanakan pembunuhan itu adalah roh dari alam penciptaan itu. Sudah pembunuhan ya, sudah pembunuhan. Berdiri di hadapan Allah karena kasus pembunuhan, dusta lagi. Mama lihat, di hadapan Tuhan saja manusia dusta. Darah adikmu telah meraung kepadaku. Di mana adikmu? Saya penjaga. Ini dialog dengan Tuhan Bapak Mama. Dialog dengan Tuhan saja dusta, apalagi dengan hakim, apalagi dengan jaksa. Kalau sogok lagi, maka dusta bertambah dusta. Ya. Dusta bertambah dusta. Dusta berawal dari perencanaan pembunuhan berawal dari situ. Nah, Bapak Mama, setelah itu berabad-abad para nabi bersuara dalam perjanjian lama. Pengampunan mulai dicetuskan di situ. Bahwa akan ada pengampunan. Nanti sampai dalam zaman perjanjian baru, karena demikian itulah maka roh pengampunan itu datang melalui Yesus. Tetapi apakah dengan pengampunan yang diberikan Allah kepada manusia itu hukuman mati tidak lagi terjadi bagi manusia? Tidak. Hukuman mati tetap berlangsung bagi manusia setelah kematian dari kefanaan. Atau ada yang bilang, sonde, beta sonde akan terima hukuman mati. Iya benar, Bapak Mama tidak akan menerima hukuman mati apabila dengarkan apa kata Wahyu 7. Wahyu 7 mulai ayat 9 ada sebuah penglihatan yang sangat luar biasa. Ya, ada kumpulan orang banyak yang tidak dapat terhitung. Bapak Mama tidak usah lihat di pasal-pasal dahulu yang 144 itu tidak usah. Nanti kita kacau berpikir di situ. Kita fokus pada bacaan ini saja. Kumpulan besar orang banyak tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, bahasa dan selanjutnya. Bapak Mama, kumpulan yang besar itu kalau menurut perikop yang lebih dahulu itu 12 suku. Tetapi sebenarnya tidak. Tidak ya. Karena dalam amanat agung orang percaya yang menyebar ke seluruh bumi itu baptis mereka dan selanjutnya itu, maka kumpulan besar itu termasuk seluruh bangsa dan suku bangsa di muka bumi. Kumpulan yang besar ini dikatakan mereka memegang daun palem pada tangannya. Itu lambang kemenangan, lambang kehormatan dan lain-lain sebagainya dan lain-lain sebagainya.
Bapak Mama, ini kumpulan yang besar, nanti kalau kita baca selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang nanti jubahnya telah dicuci. Tadi saya kelakar dengan pendeta Yandi. Pak pendeta pun jubah sucuci, kok bilang sudah sucuci bersih. Sama dengan saya juga, kalau ini jubah tidak cuci, tidak akan dapat hidup yang kekal, tetapi hukuman mati yang kekal. Nah, Bapak Mama, dari peristiwa, serentetan peristiwa yang tadi saya ungkapkan itu, kembali kepada bacaan hari ini, pertanyaannya begini. Kalau kita yang hidup dalam kefanaan ini tidak mau menerima hukuman mati, pada waktu kematian maka kita tentu harus merubah diri. Pengampunan yang tiap minggu kita ungkapkan di sini harus betul-betul merubah pola pikir, sikap hidup, dan tindak tanduk sehari-hari. Kalau tidak, kita tidak termasuk dalam kelompok orang banyak yang telah cuci jubah. Ini bacaan tentang penghakiman pada masa yang akan datang ya. Pada masa yang akan datang. Memang kita mati ini belum dihakimi. Tapi nanti pada waktu penghakiman, saya dan Bapak Mama semua bangun. Dan ada bacaan Alkitab yang bilang, kalau kita dusta tidak bisa. Karena batu, kayu, pohon segala macam itu akan berdiri dan naik saksi untuk kita. Dan pada waktu penghakiman tidak ada pengacara. Seluruh pengacara di bumi, seluruh hakim di bumi, seluruh jaksa di bumi ikut dihakimi. Atau ada yang tidak? Ada kok? Saya kira tidak. Saya kira tidak. Semua akan ikut dihakimi. Karena itu pengajaran hari ini, kalau kita tidak mau menerima hukuman mati setelah kematian ini, maka kita mesti bertobat. Bapak Mama, ungkapan bertobat ini selalu diucapkan berulang-ulang, berkali-kali. Tapi saat kita mendengar sabda Tuhan, sepertinya Roh mengajarkan kita saat itu untuk merubah diri. Tetapi setelah kita pulang, kita ulang lagi. Ya, saya rasa kalau dosa ibu rumah tangga yang hanya tukang masak cuci piring di rumah, dia pun dosa barangkali tukang marah-marah, maki-maki. Tapi kalau dosa kita orang pegawai, orang kerja, saya kira terlalu banyak kok. Saya mau omong nih nanti Bapak Mama marah, tapi ya silakanlah kalau mau marah. Dosa pejabat dan orang kecil, siapapun dosa lebih banyak. Oh, tidak ada yang jawab. Ya tidak usah juga lah, tapi renungkan saja. Dosa pejabat dan tukang ojek. Mungkin tukang ojek juga berdosa, barangkali sedikit. Dia tipu-tipu sedikit uang ojek. Apalagi BBM naik ini, saya pun cucu pun tukang ojek bilang, Mama kalau 1 minggu 100 bisa jadi kasih naik 150. Oke, baik. Jadi 1 bulan 600, ya karena BBM naik. Jadi saya bilang di setiap penjamaat minggu lalu, BBM naik jangan kolektif turun. Ya, mestinya BBM naik, kolektif naik. Jadi yang biasa bawa 5.000 naik jadi 10. Yang biasa bawa 10 tetap saya rasa di Agape ini kalau ada yang bawa 5.000 juga saya lucu lah. Menurut saya, Bapak Mama jangan marah kalau ada pegang di situ 5.000 taruh sesudah nanti sebentar. Ya. Tapi kalau rasa-rasa ada pegang dompet, nah mempendeta seom menjadi dari 5.000 tukar ke naik sedikit. Karena BBM naik. BBM naik, kolektif turun itu saya rasa lucu. Jadi saya bilang sama jemaat sebentar hitung, nah jangan ada 2.000 lah baik. Dia bilang, Mama nih kalau 2.000 kau taruh 6.000. Ya yang penting lu taruh 6.000, tapi kalau 2.000 lu taruh 2.000 lu dengan Tuhan, bukan dengan saya. Ya, dulu saya adik bilang begini, pendeta dong kalau khotbah tuh suruh ketemu bawa perpuluhan karena hidup dari situ. Nah saya bilang yes, benar dan amin. Saya hidup dari lu perpuluhan, malu bawa berapa lu perpuluhan coba? Kalau lu sendiri perpuluhan tidak bayar saya gaji, saya kira seluruh jemaat, jadi bawalah, bawa supaya saya terima gaji. Memang saya mesti terima dari kamu pun perpuluhan, nah kamu tidak mau bawa, kok bagaimana? Bawa datang kau banyak-banyak sini supaya habis berkhotbah nah dapat uang khotbah juga besar. Maaf kelakar. Kembali kepada bacaan ini. Ya, kembali kepada bacaan ini. Bapak Mama, mencuci jubah adalah suatu keharusan. Membersihkan diri ini
adalah suatu keharusan. Saya bilang sama anak-anak begini, waktu papa meninggal, mama siap papa pembaju mau pakai meninggal, tapi karena pindah rumah dari satu rumah ke satu rumah, terakhir mati kotong cari lain pakaian, sun tahu dapat di mana, sun dapat lihat. Sukubur 2 tahun baru dapat lihat. Ya Allah, ini ada di sini. Karena itu saya beli memang satu tas hitam. Saya isi memang di dalam selimut yang mau buka di tempat tidur, toga yang bukan ini, bukan toga ini. Toga yang mau pakai mati, sepatu, baju dan lain-lain sebagainya. Terus saya anak bilang begini, oh siap memang, jangan masih hidup nah bagaya-bagaya baru mati pina pakai kabaya biru. Saya bilang siapa yang mau pakai kabaya biru? Saya pasti mau pakai yang terbaik. Nah ini Bapak Mama, mati saja mau pakai baju yang bagus, yang mahal, yang putih bersih, dari dalam sampai luar tuh semua harus bagus. Mau beli bunga tangan, mau beli mahkota, boleh. Mau pakasin semua pibar Bapak tua bilang, lu datang dan begini mentereng walaupun tampak itu. Lebih pakai baju biru kau pindah dapat surga daripada disiap amin nih. Jadi bilang mama jangan pakai baju putih ya. Jadi mau pakai warna apa? Pakai ungu lila lambang keagungan. Luar biasa. Belum mati siap. Belum mati siap baju mati. Bukan. Baju mati, sepatu mati, semua mati siap. Tapi jiwa siap atau tidak? Ya. Peti mesti yang paling mahal, yang paling bagus. Yang mesti cek pintu dulu. Kalau pintu lebar 75, son bisa ambil peti yang 1 meter lebih. Nanti bongkar jendela. Betul, itu tidak salah. Baik sekali. Perhatian anak cucu. Tetapi, kok tempideng begitu lengkap baru pergi. Bapak tua bilang, lu datang dengan ini peti begini gagah gambar Tuhan Yesus di situ. Wih luar biasa. Antar lu mayat di dalam gereja, hormat. Pi Bapak tua bilang lempar buang dan peti-peti di sana. Karena dia tidak mencuci jubahnya. Ya, saya duduk saya renungkan itu kan. Kotong kalau mati nih, pendeta mati nih, jemaat pun siap amin nih mati pun. Semua mau datang taruh habis. Dalam peti ini bunga penuh. Tapi kasihan, tertauin pendeta pun hidup ini ada didandani seperti itu kok tidak Pendeta Yandi ada duduk di situ. Dandan babai ini tubuh dulu. Saya juga, omong untuk saya juga. Pakai jubah bagus-bagus pi baru berdiri begini. Dan bilang it pendeta cuma tukang terima gaji paling pamokol, paling pamalas. Nah, dia cuma melayani orang kaya, orang miskin di sana pernah pergi. Itu pendeta tuh, itu ada berdiri pakai serigunting bagus di situ tuh, itu dia tuh. Bapak Mama memalukan. Tapi saat itu tidak ada yang akan berdiri untuk membela. Karena apa? Karena Sang Juru Selamat menjadi hakim terakhir bagi kita. Dia yang datang untuk mengampuni, dia yang menjadi hakim untuk kita. Menghakimi dosa pikiran, perkataan dan perbuatan. Dosa mata, telinga, mulut dan lain-lain sebagainya ditambahkan sendiri. Bapak Mama tambahkan sendiri sudah. Dosa mata apa? Dosa pikiran apa? Dosa telinga apa? Saya bersyukur bahwa suami saya meninggal saya seumur 60 lebih. Jadi dosa lain-lain sudah dihapuskan di dalam nama Yesus. Amin ya. Ya. Tapi kalau yang suami meninggal masih umur 40-an atau 50-an, berdoa. Berdoa mama-mama. Kemarin saya panggil saya pun 2 janda datang di rumah. Mama perlu, mari datang sekotong ngobrol. Mama umur berapa? Beta 51, mama 52. Masih ingin menikah? Saya tanya, kok kenapa mama tanya? Tidak, saya tanya, kok saya kampung pendeta aja saya tanya dulu. Supaya kalau mau menikah lebih terangkan dari sekarang. Terangkan memang, kalau mau menikah yang tua tuh saya terangkan dulu. Supaya kalau ambil keputusan, nah sebentar jangan menyesal. Ingat saya bilang, kalau kita menikah dari muda sampai tua, kita berurus tidak berdosa. Maaf. Tapi kalau sudah tua baru kotong menikah, lu bawa datang ini babatok nah. Saki gula koson bisa-bisa lain nah. Aduh, ini hari kotong dosa. Mengomel sana sini. Bapak mama saya omong karena saya alami. Waktu suami saya sakit. Hai bataria. Mama marah dulu kenapa? Mau duduk. Baru kasih duduk.
Baru balik belum taruh kepala di bantal, Mama Mardolo, kenapa? Mau tidur. Aduh, satu malam bisa sampai 15-20 kali. Bapak Mama saya berdoa minta ampun. Tapi terakhir saya bilang begini, Papa kalau mau mati lebih mati sudah. Mati saya sudah, aduh ini kalau satu malam sampai 20-30 kali bet kas bangun, kas duduk ini. Beta ju capek kok beju tua nih. Padahal itu kita dua dari muda, bukan tua-tua. Nah apalagi kalau dapat yang tua, datang yang babatok, yang muntah, yang hawi Tuhan Yesus ini kenapa penderitaan begini. Itu yang saya panggil Mama dong, kok saya tanya. Kalau mau nah berdoa dari sekarang. Sonde betul janji tin om dan pendeta nih. Nah kau berdoa kau pulang. Sonde betul 151 155. Ini semua dosa yang bikin kita tidak bisa cuci jubah semasa hidup. Sederhana mama-mama, bapak-bapak sederhana. Tapi sebenarnya dia punya pengaruh besar untuk akhir daripada sebuah kehidupan ini. Kita anggap sepele, bagi saya tidak sepele. Bapak mama, prajurit-prajurit perang Romawi setelah pulang perang mereka cuci jubah itu dalam kefanaan. Nah kita yang hidup ini juga perjalanan perang. Mestinya cuci jubah jangan tunggu susahnya kuat baru cuci. Dari muda nih cuci bersih-bersih sudah. Ya orang muda bilang begini, Mama botong cuci dan muda-muda ini botong karmana nih. Botong masih titik-titik. Botong mau titik-titik. Nah botong cuci karmana dari sekarang. Nan botong sunikar. Sunika ke suma tua baru botong mulai cuci jubah jangan. Jemaat yang baik adalah jemaat yang cuci jubahnya. Bapak Mama bacaan ini menggambarkan tentang masa-masa penyiksaan nanti baca dalam Matius 24. Masa-masa penyiksaan dan banyak martir yang mati dan mereka itulah masuk orang-orang yang ikut melayani pada waktu penghakiman. Saya baca ayat ini saya renungkan Tuhan. Hukuman mati di dunia seorang ada protes ini. Nah itu hukuman mati di dunia kalau kotong bertobat nah kotong hukuman mati di dunia tapi pigikan kotong dapat surga. Tapi kalau hukuman mati di sana mau di mana lagi? Kau Paul kalau dapat hukuman mati di sana kau Paul lari pi mana? Soalnya ada bilang beta ketua majelis 2 periode 3 periode jadi soalnya hukuman mati kalau soalnya cuci jubah. Hukuman mati siapa bilang? Kalau di dunia sini bilang jangan nih, jangan. Waktu itu tokoh jemaat. Bapak Mama kira jadi tokoh jemaat, jadi penatua berpuluh-puluh tahun kalau saya cuci jubah. Nah, kira-kira mati kekal. Karena itu hari ini di seluruh Gemit ajarannya adalah cuci jubah. Ya, kita harus masuk dalam kumpulan yang besar. Jadi pada waktu itu kita berdiri rame-rame di hadapan hadirat yang maha kuasa. Di hadapan anak domba Allah yang tadinya datang sebagai juru selamat. Dia tidak lagi sebagai juru selamat. Tapi dia datang sebagai hakim yang akan mengadili kita. Jadi penglihatan ini adalah suatu cerita tentang masa yang akan datang setelah dunia ini berakhir. Jadi sudah kasih tahu memang Yohanes sudah kasih tahu memang bahwa nanti dunia ini berakhir akan terjadi peristiwa A, B, C, D. Mengapa dia kasih tahu penglihatan ini? Supaya kita semua mengatur hidup kita. Ya, mengatur hidup kita. Kalau dia tidak kasih tahu kita pikir, itu sudah. Saya 70 tahun. Saya pikir Tuhan tambah berapa tahun kira-kira Tuhan mau tambah berapa tahun? Ya, dari Tuhan sah. Kalau saya tentu mau minta tambah lama, kalau tambah lama kok sakit tambah banyak lah beta usah. Menurut Tuhan sah. Kekuatan ini berhenti di mana? Ya dan amin. Tapi tentunya segala persiapan mesti dipersiapkan. Karena itu mengapa orang tua-tua kita yang sudah sakit banyak, kita perlu arahkan mereka supaya mereka juga memiliki pembersihan diri. Orang Timur bilang naketi. Tapi kita kalau bilang naketi nah sama dan bilang diperiksa kotong pun dosa. Mama mau periksa dosa dari sekarang jangan mau periksa kapan? Coba saya tanya. Sudah ledo. Dulu suami saya waktu masih sedikit kuat saya bilang begini, Bapak, ingat son usah
San usah omong dan beta segala kesalahan, tak usah. Tapi tidur diam-diam itu buka hati di Tuhan. Supaya perjalanan mulus. Tiap hari hanya omong buka hati, buka hati, buka hati. Sudah dulu teh. Kotong kasih tahu lu baik-baik, lu buka hati lu marah, terserah. Mau buka sonde aja sudah. Soalnya ini istri yang pendeta kotong suruh suami buka hati dia marah lesan kotong. Padahal kalau kotong urus jemaat bilang, mama, bapak, waktu jalan semua singkat jadi mari kotong persiapan buka hati. Jemaat siapa? Pendeta pun suami ini marah setengah mati. Tiap hari hanya omong buka hati. Tiap hari omong buka hati. Mulai dari itu juga saya bilang sudah dia mau buka sonde juga sudah. Kau daripada kotong dua mus bakalai yang sutir di tempat tidur juga masih parah kini. Jadi ini saya kasih tahu nih, saya kasih contoh nih Bapak Mama. Jangan Bapak Mama pikir kita pendeta nih arahkan kotong pun suami yang bukan pendeta nih ada enak. Mangkali Pak Yandi kalau arahkan ibu nama sebagai kodon dua pendeta maka saya nih. Tapi jangan sampai ibu arahkan Pak Yandi lu diam tebeta ju pendeta jabe tahu itu buka hati. Jangan sampai, saya harap tidak saja. Tapi ini saya alami, saya pun suami tidak pendeta. Anak-anak saya bilang begini, ini Bapak kelihatannya sudah tidak bisa. Semua hadir dan silakan yang sulung berdoa. Saya dengar. Kok ini doa karmana nih? Ini doa doa minta Tuhan untuk Roh Kudus mengarahkan ini. Orang tua yang sakit pun hati kok. Dia membersihkan dia pun jubah. Biasa. Dia amin saya sambung. Terus amin sulung bilang begini. Lain kali bosong tuh kalau mama suruh berdoa pokok apa doa itu supaya mam tuh jangan doa bosong. Mama bilang doa minta Tuhan siapkan Bapak. Bosong doa pi mana? Bardon tertawa. Karena tidak siap. Padahal sebenarnya itu adalah cara di mana orang-orang yang sakit ini mempersiapkan diri bahwa dia akan bertemu Haliknya. Dia akan bertemu penciptanya. Dia akan bertemu nafasnya. Berarti dia harus pergi dengan bersih. Ya. Apa gunanya mandi bersih-bersih baru pi bilang, tebab tuh datang yang kamu mau mati. Cuci jubah. Bersihkan. Kita harus masuk dalam kelompok bangsa-bangsa, suku-suku dan bahasa yang besar. Yang berdiri dengan gagah di hadapan anak domba yang akan menghakimi kita sebagai hakim yang adil. Atau ada yang bilang, beta piju besan mau dihakimi, besan mau. Beta berdiri lentampe. Coba, jago. Coba. Ya, presiden juga berdiri. Apalagi lucu kapal desa. Coba. Atau ada yang bilang, kira kau mau berdiri. Lu mau pangkat bintang 20 di bahu, lu berdiri. Berdiri sama-sama dengan tukang ojek di situ. Karena itu Bapak Mama, sebagai jemaat yang besar, Agape ini punya nama. Ya, jemaat Agape ini punya nama, orang kenal. Karena itu terkenalnya mesti sampai di surga rumah Bapa. Saya harap nanti mau pembangunan gedung yang mewah megah untuk Tuhan, kita tidak berkelahi seorang dengan yang lain karena anggaran. Minggu lalu itu kalau Bapak Mama dengar itu khotbah, Daud mempersiapkan bahan-bahan untuk pembangunan bait suci yang akan dibangun oleh Salomo. Apa yang dia taruh? Uang, talenta emas, perak, tembaga dan lain sebagainya. Kita dalam hal itu juga orang-orang percaya dituntut penyerahan hidup yang sempurna. Orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang selalu menyadari kehilafan dalam hidup. Bapak Mama sapa tidak ada dosa. Ya mungkin kami pendeta pun dosa tidak terlalu banyak. Tapi Bapak Mama bilang, sapa bilang di balik jubah hitam yang tertutup tuh dong ada sembunyi babaya di situ. Ya, hati-hati. Ini dua pendeta ada duduk di sini, satu duduk di bawah, satu di sini. Periksa babaya di balik jubah. Tapi hitam ini jadi orang sudah pelia buat tempun dosa. Tapi Tuhan melihat. Tuhan baca, Tuhan catat. Kamu pengajar, penganjur. Jadi jangan bilang nanti jadi pendeta jadi Tuhan Allah dengan sendirinya bilang, wih dia kerja setengah mati. Dia khotbah keliling Republik Indonesia. Wih dari Sabang sampai Merauke. Jadi karena dia pengkhotbah terkenal, jadi dia biar dia dadolek begitu juga siapa kasih tahu. Mau pi khotbah keliling Republik Indonesia soalnya cuci jubah na luju pi sama di situ kau baulat. Oleh karena itu
Bapak mama, anak-anakku, baik yang tua maupun yang muda, jangan bilang yang tua saya yang bertobat dahulu tidak pun jalan singkat. Siapa kasih tahu bilang yang tua jalan singkat? Belum tentu. Belum tentu. Biasanya yang muda juga jalannya singkat. Tapi kalau dia pun jalan singkat, tapi kalau dia pun jubah bersih, puji Tuhan. Dia akan berdiri dengan daun palem di tangannya. Kemenangan, kebahagiaan, dan lain-lain sebagainya. Bapak mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang pasal 7 ini, khusus perikop yang kedua, menggambarkan suatu kesiapan yang baik oleh orang percaya. Dia mempersiapkan hidupnya sungguh-sungguh. Bapak mama, dunia ini sudah tua. Kejahatan di mana-mana. Saya tidak omong ada satu kejahatan gereja, tapi Bapak mama pasti tahu. Kejahatan yang luar biasa. Mengapa kejahatan itu terjadi? Barangkali yang buat kejahatan pikir dia tidak akan mati. Sehingga dia buat segala kejahatan sesuka-suka hatinya. Masih kuat jadi pikir, oh kok saya masih kuat. Jalan bolong bengko-bengko nih, jalan masih lurus nih, dada masih angkat begini. Kalau orang rote lena jalan hidung ke senai begini, tanda-tanda sombong leh, siapa yang mau mati? Bapak mama orang rote itu kalau jalan hidung tangka, oh. Dia sentondo sedikit juga, dia sepatu tumit babunyi itu, dia kesombongan ada di situ. Jadi hati-hati, jangan terlalu sombong, nanti jatuh juga patah kaki tangan. Bapak mama kekasih-kekasih Kristus. Tidak ada firman yang tidak mengajarkan jalan keselamatan. Bapak mama jangan suka mendengar firman yang muluk-muluk. Jangan suka belajar kasih ini telinga untuk firman yang hanya penghiburan tapi tidak ada pengajaran dan pendidikan yang ketat. Jangan. Kebanyakan jemaat lagi. Jangan. Sebaiknya memberi diri, memberi telinga untuk mendengar firman yang tajam. Yang kasar tapi merubah pola pikir, sikap dan tindak tanduk. Ya. Dulu sama pastoral 2 pejabat di negeri anta berantah. Waduh, ini tertahu mau masuk dari mana, pi keluar di mana nih, tidak tahu. Kita kalau mau pastoral tukang ojek gampang, masuk bilang sebelah, weh lu duduk ke bema om deh lu. Tapi kalau misalnya saya mau pi pastoral sang ko Paul, karena saya tahu ada buat sesuatu, maaf tidak. Ini tantu pi koko bilang, mama datang bikin apa? Son deh, beda datang pasir salia, ada sehat kok. Habis pulang. Tapi satu malam saya mimpi 2 orang ini mandi di sungai yang berlumpur. Terus saya diharuskan angkat mereka keluar, kasih masuk di sungai yang bersih, dan saya buat itu. Saya bangun, saya bilang Tuhan ini orang nong pemuka ini orang yang, Bapak mama, hampir 1 tahun lebih baru saya berhasil omong dengan mereka. Lama. Bolak-balik. Saya sampai akhirnya malu kalau pi begitu pulang nah dong sorong amplop. Nih saya pikir, ini jangan dong pikir saya ada doi kok datang cari doi ini. Tapi mau bagaimana? 2 tahun lebih baru saya berhasil bicara dengan mereka. Dan saya harap semakin mereka tua, semakin mereka membersihkan tubuh mereka. Khotbah ini saya kirim kasih mereka. Saya bilang saya harap ada cuci jubah. Cuci jubah yang mana mama? Jubah kehidupan toh bos. Bukan jubah yang bapak pakai, bukan. Jubah kehidupan. Supaya mati napi surga. Hahaha, balas itu WA. Saya harap seperti itu. Bapak mama tidak gampang. Ya. Kita sementara hidup dalam berbagai kejahatan. Kita sementara hidup dengan berleha-leha. Kita sementara hidup dengan kelimpahan. Dengan segala macam. Tiba-tiba disuruh cuci jubah. Muskas dengan kejahatan ini karena mana? Saya tukang nonton sinetron. Semua sinetron cerita tentang perselingkuhan. Saya pikir, apakah dunia ini penuh dengan selingkuh? Kenapa tidak ada sinetron lain? Indosiar selingkuh, SCTV selingkuh, semua selingkuh habis. Antv perang, perampasan harta. Ini dunia begini. Karena itu, kalau ada di jemaat Agape,
yang sering-sering selingkuh tanpa istri tahu, nah bertobat. Kadang-kadang juga ada istri yang juga ya, ini kalau saya ucap saya takut salah, dong bilang making love kok, karena nah berhenti. Kalau saya salah ucap nanti baru guru bahasa Inggris perbaiki, berhenti, cuci jubah sudah. Jangan bilang wih kok besok terlalu sayang salah. Itu sayang keliru. Tuhan suruh lu sayang A, lu kenapa bisa sayang Z? Meskipun itu lu bilang lu pun mantan, kenapa dulu lu sen jadi dengan dia, terlalu jadi dengan ini, baru sekarang lu bilang, mah itu dulu be mantan, be pun cinta pertama. Cuci jubah. Sutua ju masih ingat mantan ini ju heran ini. Aduh, masih muda ku ingat mantan baik bapak. Ini sutua nih masih ingat mantan ini. Hai, cuci jubah. Jangan ada cerita itu lagi, jangan. Ada sepupu anak satu, dia su pendeta juga, tapi dulu dia pacaran terlalu kiri kanan muka belakang. Saya pun nona yang sulung bilang begini sama saya, dia tuh ikut mama. Hah? Ikut beta ke mana? Ikut mama juga dulu pacaran lebih dari satu. Itu masih muda. Sekarang saya sudah bertobat bosong semua bapak mama. Tapi saya bersyukur bahwa orang ingatkan saya. Satu kali saya angkat buang saya pun buku catatan harian. Astaga naga. Dong ada duduk kau baca ketawa tapi bosong baca apa tuh? Saya lihat, aduh kurang aja sin. Ontong bolong buka sampai dalam-dalam. Kalau tidak mama pun dosa dong ada baca. Tapi saya sudah bertobat bapak mama. Itu dulu saya sudah bertobat. Nanti tanya mama dong pendeta itu ada dulu tuh. Karena itu saya minta dalam nama Yesus. Sutua ini semua deka mati ini. Meskipun masih segar. No ingat mantan. No. Tambah bahasa Inggris sedikit supaya orang bilang beta juga sekolah. Berhenti, stop. Cuci jubah supaya Anda berdiri dalam kelompok yang besar. Dengan jubah yang bersih, mahkota kemuliaan. Ya. Wahyu pasal 2, 3 dan selanjutnya bilang siapa menang, dia akan diberikan jubah putih dan mahkota kemuliaan. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan. Nah ini semua ada telinga, kok ada yang ada telinga, anak parah. Semua ada telinga, harus mendengar. Tinggalkan. Dunia ini kacau balau di sana sini. Bapak mama saya kalau tidak ada kerja tahu. Buka YouTube baca apa? Yang bacaan yang terkenal sekarang apa? Sambo. Dari pagi sampai malam saya baca terus. Saya bilang, kenapa saya juga gila nih baca ini. Mau kosan bikin apa leh? Baca Alkitab, baca apa leh? Nah sudah. Saya renungkan Tuhan. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh ke tanah juga. Ya, orang bilang naik daun. Kok daun kering nasan patah turun. Ada daun yang sudah gugur. Naik daun begini tekunya itu. Cuci jubah. Karena hukuman mati yang akan kita terima tidak ada pembelaan. Tidak ada penasihat hukum, tidak ada. Satu kali tak kekal. Ya. Lebih dapat hukuman mati di bumi, tapi saya dapat akhir daripada hidup. Daripada saya dapat ini hidup di sini, tapi di tempat lain tidak. Saya mau kasih kesaksian dulu. Saya pun jemaat dulu. Kita bakal lari sampai habis-habis. Saya harap jangan terjadi di sini. Dia orang tua panitia pembangunan. Semua uang dia kau habis. Kotong omong sen bisa. Terakhir majelis omong tak salah. Bab tua bangun kau palang gereja. Dia tidak mau kasih kembali itu uang-uang. Saya bilang majelis kasih tengah sudah kau dia mati itu uang kubur sendia. Daripada buat tembak lain dia su palang gereja. Dia palang habis gereja, saya datang di Kupang. Mereka pergi ke tua klasis Pak Obed Koli. Bilang bapak, dan tuduh botong pencuri. Dia besok palang gereja. Ya, besok dong son gereja. Pak Koli bilang begini, ibu di mana? Tahu. Pulang pergi buka gereja. Tekel mam tua lapor mati bosong. Tapi saya suka stok koster. Jam 2 baru saya kembali dari Kupang. Kalau don tidak buka gereja,
Malam itu juga lu bersihkan kintal di depan. Taruh meja, kita gereja di situ. Tahu-tahu jam 2 malam dia datang ke buka gereja. Tidak pernah mau mengaku salah. Uang pembangunan kumpul di dia. Dia makan buang semua. Kita minta, dia marah. Ini lu sakit kok, lu sehat kok tidak nih? Hati-hati. Saya harap jangan ada terjadi di Agape. Kalau pegang uang gereja kasih kembali. Itu bukan lu punya. Ini saya alami. Itu saya baru pendeta 8 tahun. Baru 8 tahun. Saya masih muda juga, jadi kita baku lawan juga. Lu kenapa juga terlalu hebat. Di ame kayu palang itu jendela-jendela, pintu-pintu semua. Karena dia bilang ini belum serahkan di majelis, jadi itu dia pun hak. Orang kumpul kasih lu, kalau lu pegang itu uang, lu pakai. Kau tong minta kau mau beli bahan, lu marah. Lu apa? Harap di sini jangan ya. Soalnya Agape ini banyak uang, itu uang sedikit saja. Tapi tahun 82 tuh Bapak Mama kalau sampai uang 1 juta itu banyak. Kalau sekarang 1 juta sen pakai anak kicip sekolah, seorang kaya kasih uang 1 juta. Harap di Agape jangan ya. Saya kasih ingat karena ini mau menuju pada pembangunan. Semua yang pegang uangnya Tuhan, cuci jubah supaya Anda jujur. Semua yang mau belanja untuk pembangunan, cuci jubah supaya Anda jangan markup. Semua yang akan datangkan bahan-bahan, jangan kasih bahan nomor 2, kasih nomor 1 yang terbaik. Karena kemegahan gedung ini akan menjelaskan tentang kekayaan Tuhan yang ada di sini. Bila Anda cuci jubah, maka gedung ini akan megah. Karena akan ada orang-orang jujur yang membangun. Barangkali Bapak Mama akan marah. Ini pendeta tua satu datang, tuduh-tuduh. Saya tidak tuduh, tapi saya jelaskan apa yang pernah saya alami. 8 tahun saya melayani di situ. Kita bakalai tiap hari. Wih. Mati ini. Terakhir dia buka gereja juga, jadi besok juga potong gereja di Puluti, Kalvari Puluti, Pak Yandi tahu. Baru kami bikin pemulihan dengan saya karena saya keluar dan tidak hormat dan saya ke Basdebu untuk tidak masuk gedung itu, tidak akan masuk. Baru kami sudah kebaktian pemulihan karena saya pikir anak-anak semua akan pendeta, siapa tahu suatu saat dorang masuk di situ. Dorang keluar dari situ umur 1-2 tahun dan baru kami sudah kebaktian pemulihan untuk mereka menerima kembali saya dan saya menerima kembali mereka. Sebagai tanda bahwa kita membersihkan masa lalu kita. Kita dipulihkan bersama-sama. Cuci jubah itu penting Bapak Mama. Hidup dalam kesadaran akan iman Kristen. Ya. Hidup dalam kesadaran akan iman Kristen. Bila kita hidup dalam kesadaran, kita akan menjadi jemaat yang sangat diberkati. Dan saya percaya apa yang direncanakan di dalam doa akan menjadi kenyataan. Pulang dengan sabda ini, cucilah jubahmu dengan baik. Supaya pada saat penghakiman terjadi, tidak ada hukuman mati yang berlangsung bagi saya dan Bapak Mama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, tidak gampang kami cuci jubah karena kami orang berdosa. Tapi kami minta Roh-Mu yang kudus selalu mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa hidup dalam kefanaan ini hanya sementara. Sesuai dengan waktu anugerah Tuhan. Kalau Tuhan bilang kami hidup sampai 100 tahun, berarti kami 100 tahun. Tapi kalau tidak, tentu kami akan pulang dalam waktu yang singkat. Karena itu kami rindu bahwa jika tiba saatnya, maka kami akan berdiri dengan daun palem di tangan, dengan jubah putih kemenangan, karena Roh-Mu yang kudus mengingatkan kami selama hidup untuk membersihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa di surga, kami terus berdoa untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.